Kak Dwi, apa kabar? Kabar baik, akhirnya bisa connect juga. Aduh, benda ini ya baru tahu cara makainya gue. Yang pertama buat everyone lah. Iya, aku juga nggak tahu ya nih bunyinya di mana. Cuman lihat notifikasi Rejo Tobing call atau apa gitu. Oh oke, diklik deh. Ternyata di notifikasinya, makanya missed call tulisannya. Kan nggak ngerti ya, biasanya dering ya. Kita expect-nya Iya kan nggak dering bunyi. kan. Iya nggak bunyi sama sekali. Tapi notifikasinya ada gitu. Oh oke, hai, apa kabar? Aduh baik, di hari yang panas ini dan di hari kenaikan Iya, Tuhan di hari Yesus Kristus. kenaikan yang bertepatan juga dengan Idul Fitri. Aduh, ini Iya. jadi digabung gitu jadi liburnya dikit gak sih? Aku udah nggak ngerti lagi libur, nggak ngerti lagi hari kerja, hari sekolah. Aku udah kalender sama. Setiap hari adalah hari kerja dan setiap hari adalah hari libur. Jadi nggak ada bedanya ya. Iya, soalnya waktu kerja juga jadi extended nggak sih Kak? Karena kurang pembagian, nggak 9 to 5 gitu kan. Bisa kita extend sampai malam-malam, jadi kan kayak nggak ada bedanya gitu. Betul, jadi lebih apa ya, at any time gitu ya. Jadi kira-kira ya kalau kitanya sih kapan aja kita mau kerja kan lebih enak nggak kerja kan ya. Yang penting kan kita gajian kan ya. Cuman kan apa ya banyak teman-teman juga yang gitu ya pengalamannya jadinya nggak ada office hour-nya gitu. Ya bisa lewat. Namanya kita kerja di rumah. Ketika kita kerja di rumah kan atasan juga kerja di rumah. Jadi ya misalnya dia punya, apalagi kalau misalnya punya atasan yang pekerjaannya lebih dari satu gitu kan. Iya. Itu saya jenisnya gitu. Aku itu sempat kayak gitu. Jadi ngikutin jam kerjanya si bos, malah aku kerjanya after office hour gitu. Within office hour dia ngerjainnya. Dia ngerjain, kebetulan kan misalnya kan kita kan ada timingnya ya, apalagi awal tahun tuh pasti banyak yang gitu. Iya pasti ada yang atau program tuh. Nah ya pasti kitanya setelah itu kan gitu jadinya kan. Ya sebetulnya ya apa ya namanya ya hebatnya atasannya dia bisa kerja 24 jam gue rasa ya si bos itu hebatnya. Aduh, mereka pakai fatigue-nya gimana ya? Entar kita mundur dulu. Hello random Oke. Hai, begini ini contohnya kalau random ya cuy. Iya, langsung aja terjun. Aku pembukaan dulu ya Kak Dwi ya. Oke. Pembukaan dulu. Hey random people, ketemu lagi di Randomness Inside My Head every Thursday. Mulai hari ini setiap 2 minggu saya akan datang dengan episode House Life. Nah kalau ditanya House Life, suka bingung gimana ya? It's fine, it's so, it's okay atau gimana? Tapi mending kita tanya per kota. Jadi untuk episode hari ini dimulai dengan Jakarta, kota terdekat dari posisi saya di ujung Bekasi, planet lain soalnya. Jadi episode pertama di series House Life akan dimulai dengan kota Jakarta dan diwakili oleh Kak Dwi. Perkenalan dulu Kak Dwi, nama, asal. Nama saya Dwi Tobing juga, seperti host pemilik rumah podcast ini, Rejo Tobing. Saya juga Marga Tobing, Dwi Tobing. Aku asalnya dari Medan. Ya 2019 akhir lah ya, Desember pindah ke Jakarta. Terus sejak Januari memutuskan menetap di Jakarta gitu. Jadi awalnya baru ya? Baru 2020 itu officially move ke Jakarta. Januari berarti masih 1,5 tahun lah ya Jo, kurang lebih lah. Iya, jadi kalau dibilang ya mungkin how is life in Jakarta bisa lah aku kasih pengalaman dari newbie, enggak sih? Gue newbie banget. Iya, bukan orang Jakarta asli, tapi ngelihat dengan fresh set of eyes gitu kan ya. Yap.
membandingkan Jakarta yang dulu kubayangkan waktu zaman kuliah. Jadi aku kan kuliahnya di Bandung tahun sampai 2000-an gitu ya, kita samarkan gitu. Gak spesifik ya. Iya, tapi kebayang dong 90-an sampai 2000-an awal. Waktu itu aku betul nggak punya niatan buat tinggal dan bekerja di Jakarta. Itu langsung straight pulang ke Medan karena aku jadi many reasons ya, tapi salah satunya ya kayaknya Jakarta ini tuh hektik lah waktu itu mikirnya gitu, karena aku kerja prakteknya di Jakarta. Cukup sudah aku tinggal di rumah Namburku, adiknya bokap tuh di daerah Rawamangun, terus proyeknya di Mangga 2 Square itu di jalan apa sih, Gunung Sahari. Mangga 2 Square itu deket-deket apa tuh ya, pusat lah ya, Jakarta Pusat ya, Gunung Sahari. Iya, itu hampir setiap hari naik bus pulang dan pergi. Lumayan jauh loh itu, Rawamangun ke Mangga 2. Betul. Kan duduk aja gitu. Duduk kalau dapat tempat duduk ya. Catat duduk gitu. Iya. Catat dulu itu kalau dapat. Tapi memang cuma satu kali naik dari depan proyek, turunnya di Simpang Mega namanya. Itu setiap hari kalau lagi kerja praktek. Kan aku pulang ke Bandung juga itu. Pokoknya half-half lah gitu. Pokoknya keren banget lah itu. Nggak ada tuh mahasiswa kayak gitu. Kayaknya karena waktu itu kejar tayang. Jadi diniatin lah, dibela-belain gitu kan ya. Nah, waktu itu udah cukup lah kayaknya. Aduh gila, hektik banget ya Jakarta ini ya gitu kan. Aduh kayaknya enggak lah kalau kerja di sini. Jadi itu kerja praktek. Jadi lalu tugas akhir dan lain langsung pulang ke Medan gitu. Setelah itu di Medannya dari lahir sama sekali nggak pernah pindah? Nggak pernah pindah. Aku dari lahir sampai SMA di Medan. Lalu pindah ke Bandung. 17, 18. Aku 17 pindah ke Bandung kuliah. 7 tahun di Bandung, lalu balik lagi ke Medan. Dari Medan aku kerjanya di Aceh. 5 tahun kerja di Aceh. Aceh Medan itu kan lebih sepi lagi kan Aceh itu ya daripada Medan. Tapi aku sih oke aja, I'm fine gitu. Karena setiap every other weekend gue pulang ke Medan. Jadi ya begitu, kehilangan lah kota besar ya kan. Jalan darat itu jalan darat. Oh memang itu betapa ya ketika itu kita tubuh yang masih muda itu bisa bertahan. Beda ya, usia nggak bisa bohong ya. Nggak bisa bohong. Itu ya kalau sekarang kami semua yang waktu itu yang asal Medan dan kerja aku di Biren ya. Itu Medan Biren itu kira-kira 6 jam ya. 6 jam sampai 8 jam. Oke. Jadi kami semua melakukannya 2 minggu sekali. Terus kita tuh dan sekarang kita itu kalau ketemuan terus kita pikir kita dulu kayak apa sih bisa kayak gitu. Itu ya pulang hari Sabtu misalnya. Pulangnya tuh Jumat malam jam 11 atau emang jam segitu kan paling enak ya. Jadi kita tidur jalan gitu jam 10, nyampenya subuh. Betul. Dan itu langsung jalan, langsung kemana-mana. Ya kan gak mau kehilangan waktu kan, ya enggak sih. Terus balik Birennya? Balik Birennya Minggu malam tidur lagi, sampai Senin subuh. Oke, jam 8, jam setengah 9 kita udah di meja kantor dengan muka zombie. Terus jam 12 tuh mukanya pasti udah pada agak berkunang-kunang sedikit, atau tiba-tiba saya ke lapangan dulu gitu. Di lapangan kan bisa agak tidur ya gitu. Kopi langsung gitu, udah bener zombie lah itu. Zombie, tapi tenaganya itu ya namanya mungkin ya memang itu masih kan di 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Wah, masih muda, in my 20s gitu loh. Wah. Iya, bener. Nah, jadi ketika itu betul-betul ya. Jadi setelah di Aceh 5 tahun, aku di Medan 10 tahun. Nggak kebayang gitu. Itu pokoknya bisa dibilang Jakarta ini bukan kota favorit buat tinggal lah. Walaupun kan ketika banyak teman-teman juga ada yang beberapa yang pindah karena ikut suaminya ke sini gitu. Sebenarnya itu ya dia bilang akan berbeda sekali ketika kita pindah ke Jakarta karena Medan itu kan kota yang santai. Biren
Iran apalagi tempat Iya. ya itu lebih santai lagi gitu kan. Medan itu juga udah cukup santai. Dia bilang lu kalau pindah ke Jakarta kita tuh dipaksa bekerja gitu. Maksudnya apa ya? Dipaksa aktif gitu. Cepet. Harus Lebih cepat ya ritmenya. ritmenya jauh lebih cepat dan jauh lebih modern gitu. Aku kemarin main ke Kokas, kota Casablanca ya, itu kan lewat flyover atau apa sih yang dari Iya. itu kan kelihatan ya sky view Iya. apa Iya. sih itu istilahnya itu Jo, yang pokoknya lu bisa lihat gedung-gedung tinggi kiri dan kanan, lu di tengah gitu. Gue bilang Iya. ini cuma ada di Jakarta, gue bilang ini nggak ada di kota lain, nggak tahu ya Surabaya atau mana, tapi Nggak ada Kak. Aku pernah di Surabaya lama soalnya. nggak ada kan, lu Nggak bisa ada. semua gedung-gedung itu di atas jalan itu. Ini agak Iya. kampungan, gue bilang misalnya waktu itu sama siapapun, ini gue mungkin agak kampungan tapi ini beneran, ini nggak ada di kota lain nih pemandangan flyover dengan jalan bertumpuk, jalan bertumpuk 3-4 silang menyilang. Oh, ini hanya ada di sini gue rasa ya, gue pikir di kota. Nah itu sih hal-hal yang beda dengan Jakarta ini. Jadi Agak pertama-tama datang pasti langsung struck with awesomeness gitu ya. What, apa kota ini gitu ya? Wow sebentar banget. itu iya itu awal tahun itu, karena kan aku datang Desember, New Year-nya kita ke tahun baruan ke rumah saudara itu dari aku tinggal kan di Jakarta Selatan waktu datang tuh di rumahnya. Udah aku adiknya bokap yang laki-laki. Terus waktu tahun baruan ada undangan ke rumah iparnya di tunggu sebentar, arah Bogor situ deh, bukan Timur, apa tuh Jakarta Timur. IKEA-nya IKEA, Alam Sutra, Sentul. Sentul. Nah kita kan kita masuk tol berapa jam itu kan? Iya. Nah, dari Jakarta Selatan. Nah di situ baru itu wow gitu. Ini bener-bener ini nggak ada nih di Medan nih, gitu. Kotanya gede, lingkaran di sekitarnya juga gede, infrastrukturnya jadi ya nggak sih? Jadi gede banget. Itu tuh kita tuh ngelihat Jakarta nggak bisa membayangkan segede apa sih kota ini sebenarnya. Betul. Atau apakah memang sebesar itu kan gitu, karena orang itu cuman Jakarta Pusat kompleks banget kan, kita di tengah-tengah misalnya ya. Iya. Rawamangun aja gede loh. Makanya segede apa sebenarnya sih Jakarta ini? Gue pikir kalau lihat gitu ya, kalau ya kan kita kadang-kadang udah, kalau mungkin orang Jakarta yang sudah lahir gede kerja di sini nggak lihat lagi ya gitu. Tapi kita yang orang daerah terus itu sungguh mengagumkan loh melihat hal itu dengan sekali pandang gitu loh. Iya. Nah Kak, waktu dulu main ke Jakarta kan ke rumah saudara, banyak saudara ya Jakarta. Iya lumayan. Nah itu dari umur berapa tuh ngunjungin Jakarta? Aku lupa ya pertama sekali ke Jakarta umur berapa, tapi seingatku SD lah, di bawah 10 tahun lah gitu. Bawah 10 tahun berarti, tapi waktu itu pun udah kelihatan majunya ya dibanding Medan. Kelihatan maju, tapi waktu anak-anak kan aku nggak notice gitu. Ya. Infrastruktur belum kayak sekarang lah, itu udah jelas. Paling kita waktu itu juga nggak begitu sih sama ini ya, nggak, mungkin karena hobiku nggak juga ke situ ya waktu itu ya, jadi yang lain yang dilihat dan itu pun aku lupa apa gitu. Jadi bisa dibilang kalau di bawah usia jarang lah ya ke ini, jarang ke Jakarta, itu jarang banget, paling sekali atau 2 kali. Bahkan SMP, SMA itu enggak. Setelah SMA baru ke Jakarta, dan itu pun hanya singgah Bandung. Enggak, pengalaman yang paling panjang itu ya waktu kerja praktek itu. Dari Rawamangun ke Mangga 2. Betul. Dan waktu itu mana Kak? Rawamangun mana? Sorry, potong dekat KBP. Enggak jauh dari situ. Yuk. Oh, dari Kampung Melayu, ya ampun, dekat stasiun sih. Iya. Stasiun apa? Stasiun Rambutan. Iya bukan? Aku udah lupa sih. Enggak jauh memang. Yang nggak jauhnya Jakarta ya. Kalau Medan gue rasa gue udah misu-misu itu. Bener. Aku dulu di Rawamangun juga Kak. Tinggal di rumah sepupu, prakteknya di Siemens.
seberangnya Cempaka Mas itu. Oh, Cempaka Mas ya deket lah ya daerah-daerah situ emang kan. Iya, kalau jalan kaki sih bisa. Kalau naik Kopaja kan ya kalau nggak dapet tempat duduk males banget. Atau kalau ditodong sama yang baru keluar dari penjara gitu loh. Bikin trauma Ya. banget. Oh iya? Ngerti Oh, aku kan? belum pernah sih. Belum pernah. Aku dulu ya salah satu sesuatu yang hanya ada di Jakarta juga adalah ini pedagang-pedagang yang di bus itu. Aku Iya, suka segala banget macam dijualin ya. Iya, bener. Aku tuh ya gila ya. Kita ya konsumtif sekali saya. Jadi kalau lihat ada Iya. dan semuanya kan serba seribuan kan. Iya, betul sekali. Waktu itu nggak tahu kalau sekarang. Pokoknya semua serba seribuan. Itu ada pensil warna satu bundle gitu 1.000. Gue beli. Iya, ada penggaris bolpen gue beli. Aduh, itu tuh sampai dibawa aku ke Bandung kan temenku nih. Nanti kalau ada lagi beli. itu aku sih belum pernah kena yang itu loh, yang kami baru keluar dari penjara. Iya, belum pernah ya. Belum pernah dan aku sering dengar ceritanya tapi itu aku belum pernah. Kalau aduh itu ngasih apa enggak kami baru keluar oh iya, aduh pokoknya itu salah satu yang menarik dari transportasi umum di Jakarta. Iya betul. Soalnya kalau cuma punya duit 1.000 tuh dilema banget, ngasih nggak ya ke yang nodong gitu. Beli itu pulpen yang ada 4 warna yang cetek-cetek. Itu favoritku banget deh. Iya, penggaris. Pokoknya segala-galanya tuh yang dia jual kan 1.000 ya. Dan lucu. Iya, kanebo, apalagi tuh pensil warna tuh 1.000 tuh aku sampai wah, lumayan banget lah buat kadoin ponakan gitu ya. Betul, terus lumayan apalagi banget, buku teka-teki. Buku teka-teki masih ada gak sih? Pas aku datang ke Jakarta pas mulai KP gitu kerja praktek kan suka bingung kan, tiba-tiba udah mendarat aja di pangkuan kita kan, nggak ngerti kan kalau ternyata maksudnya lihat dulu kalau suka ntar lu bayar gitu kan. Betul. Aku pegangin karena aku takut kalau menghilang dari pangkuanku ntar aku ditagih ganti. Terus kata temen, lu pilih aja. Langsung aku pilih yang 1.000 isi 3, yang pulpen isinya 4 warna, hitam, biru, hijau, merah. Tahu kan zaman dulu? Tahu. Cetek. Oh, cinta banget sama pulpen itu deh. Aduh, seru pokoknya. Jadi ya plus minus lah. Artinya ada hal yang kita pengen, artinya istimewa gitu yang kita ingat terus. Tapi ya waktu dulu terus terang aja kayaknya malas ya di kota Jakarta ini ya, gitu kan. Kayaknya terlalu sibuk. Orang kayaknya terlalu sibuk, itu aja sih. Terlalu sibuk kayaknya, heboh banget sih sama dunia ini. Terlalu heboh gitu. Jadi nah sebenarnya waktu di Medan 10 tahun itu adalah dari kota yang terlalu santai masuk ke kota yang santai kan gitu. Sebenarnya terserah kita sih. Cuman memang ritmenya kota Medan itu lambat. Katakanlah. Tapi dari ritme yang lambat itu orang-orangnya nggak sabaran, bingung kan lo? Iya, bingung kan lo? Padahal ritmenya lambat kan. Itu mall belum buka lo jam 12, gue bingung. Aku pernah kan datang. Loh, kenapa belum buka ya jam 12? Jadi maksudnya mereka mau buka jam berapa lagi? Gue pikir Sogo gitu-gitu kan. Ya kalau boleh sebut merek, maksudnya department store gitu. Ini jam 12 beneran belum buka. Aku juga nggak tahu. Asumsi aja jam 12 udah buka dong kan gitu. Lah, itu Sun Plaza ya? Yang di Sun Plaza. Iya, Sun Plaza. Bener, Sun Plaza. Jadi yang udah buka belum buka. Belum buka. Waktu itu pokoknya jam 11. Udah kan jam 11 harus kerja kan, gue pikir ya. Iya. Tapi restoran udah buka gitu. Loh, departemen store-nya belum buka ya. Tapi apa mungkin memang orang nggak ada yang datang, jadi ngapain gue buka kan gitu kan. Iya, benar. Terus sampailah di sini segala sesuatu terjadi lebih cepat. Belum udah buka kan gitu ya. Dan tutupnya lebih lama, jauh. Lebih lama. Kalau di Medan sih jam 9 ya, ingatku terakhir. Nggak tahu di sini.
Aku pernah Oh nginep ya? di Arya Duta, sebelahnya kan ada Matahari tuh. Pas adekku nikah, Oh, Kopernik ditinggal sama AirAsia. Sorry lah nyebut merek. oke oke. Padahal besoknya udah mau merit itu. Jadi kami Buset. terpaksa lah Terus? belanja sepatu segala macam, kebaya. Aku udah pasrah lah diantar on time Astaga. subuh. Jadi itu 8:30 karena udah nggak ada pelanggan lain, kami disuruh-suruh untuk selesai aja. Coba Ya agak gitu sih. Emang maksudnya agak di jalan kan kayaknya semua orang nggak sabar, semua orang Iya, klakson gitu ya kan, bikin bener. emosi kan. Lo nggak boleh berhenti lebih dari 20 detik. For any 10 reason. For any 10 reason ya. detik. Maksudnya bahkan apapun gitu. Misalnya apapun gitu alasannya. Misalnya bahkan lo menunggu orang yang di depan lo, nggak boleh juga gitu. Betul. Lo pasti diklakson cuy. Oke 15 lah kita ambil harga tengah ya Bu. Iya. Itu langsung diklakson. Jadi untuk kota yang begitu santai, orangnya nggak sabaran gitu. Gue juga. Aneh Jadi itu. itu cukup membuat stres kalau misalnya kita baru dari kayak aku dari Biren ke Medan, itu cukup bikin stres gitu. Jadi gitu. Jadi agak ganggu kan. Tapi masalahnya di Jakarta ini lalu lintas kan lebih rame. Tapi lebih teratur karena jalannya juga berbeda kan. Infrastrukturnya kan sangat berbeda, itu berpengaruh sekali kan sama jalur, sama apa. Kalau di Medan itu kita jarang sekali lihat rambu jalan nih ke arah mana. Ada ya, tapi mungkin karena orang Medan ini adalah orang-orang yang ada di situ gitu. Maksudnya yang mostly itu memang sebagian besar hidupnya tinggal di situ gitu. Ketutup pohon Kak, ketutup listrik dan kabel. Kan kalau kita nggak butuh, kita nggak peduli dia ketutup apa, kayak ketutup awan, ketutup gunung, kayak kita kan nggak peduli kan, karena kita nggak butuh ke kiri kemana, ke kanan kemana, kita nggak perlu orang kita hafal kan gitu ya. Kalau di sini kan enggak, sambil jalan di jalan tol, coba lihat itu kalau jalan mau ke Rawabuaya, ke kiri apa ke kanan terus ya kan gitu kan. Iya. Sekali lewat. Yang mana nih gitu. Jauh banget. Oh iya, tell me about it. Gue baru mengalaminya kemarin malam ya, dari Pik mau balik ke mau ke Semanggi, terus teman gue kelewatan, dia bilang ya harusnya kita ke kiri, ini kita terus kita kemana, gue bilang Tangerang. Buset. Ya iya di situ, bukannya ke dalam kota, ke bukan kalau terus kita ke Tangerang katanya. Loh, tapi kan tetap bisa tapi lebih jauh. Oke, baiklah, gue pikir oke, pokoknya gue nyampe di rumah gue diem aja dah. Kebayang dia harus nyari exit terdekat, begitu muter balik lagi, aduh ampun deh. Yang juga nggak ada di Medan. Kita kan bisa dibilang infrastrukturnya ya jalan provinsi lah ya, gitu, arteri gitu. Flyover ada beberapa gitu, dan itu baru kan gitu ya. Tapi kita nggak mengalami itu. Kalau udah jauh banget itu kita nggak ngalamin gitu. Ya masih bisa, artinya kayak blok ya kan. Jadi misalnya lu di ini ya lu belok kiri lu putar gitu. Di sini kan nggak segampang itu gitu. Sulit. Itu sih hal-hal yang kurindukan dari Medan adalah kepraktisannya. Kita pakai istilah kepraktisannya gitu. Maksudnya allowance buat melanggarnya. Itu tidak buat bukan tidak melanggar. Aksesnya memang banyak. Aksesnya memang banyak. Maaf ya. Bukan, nggak bisa dibilang melanggar, rambunya nggak kelihatan. Rambunya nggak kelihatan. Oh, ada sih rambu. Memang kayak gitu. Jadi, kalau Medan itu agak hektik kan. Tapi makanya aku selalu berpikir, kalau disuruh milih, Medan itu tempat buat hanya ginilah, hanya orang Medan yang dan menurutku ya kan, hanya orang Medan yang suka liburan ke Medan. Kalau orang misalnya kayak dirimu lah gitu ke Medan, pasti setelah 2 hari akan ngapain ya di sini. Memang nggak ada gitu, memang nggak. Misalnya kami menunjukkan mall kami, di yang ada di Jakarta ini berkali-kali lipat lebih besar, lebih keren, lebih lengkap, lebih segala-galanya. Iya. Tapi hanya 2-3 tempat yang kami hidupi setiap weekend. Jadi kalau tiap weekend tuh ramai banget. Jalan Sudirman atau jalan apa tuh yang deretan Pangsit? Itu Sun Plaza udahlah.
Oh, deretan Pangsit kok Jalan Sudirman? Parman. Parman, iya di Ya, situ itu aja jalan. Iya, itu kuliner. makanan semua bener kulineran Selat Panjang. Nah, makanya aku bilang hanya orang Medan lah yang suka pulang liburan ke Medan. Maka kami punya daftar panjang apa yang mau kami makan, mau kami rasakan, mau kami datangi, ya kan? Nah, tapi kalau buat kerja memang bener di Jakarta. Kayak jadi ada temanku dulu, kami sama-sama di Medan, terus mereka pindah duluan ke Jakarta. Mereka bilang kamu tuh harus pindah ke Jakarta karena kota Medan itu membuat kamu nggak kerja gitu. Maksudnya ya sebenarnya menurutku sih itu pilihannya, Jo. Itu pilihan. Lo diletakin di mana aja itu kan pilihan. Di Jakarta lo mau tidur 24 jam sehari juga siapa yang larang sih? Kan gitu aja. Iya. Tapi kan gini Kak, kalau kita ditaruh di kolam yang arusnya keras kan mau nggak mau kita lihat sebelah. Aduh, gue harus berenang juga biar survive. Iya kan? Benar. Iya. Jakarta kan kasih aura itu, lu harus survive, harus kompetisi ya kan? Walaupun karena aku gue again sangat beruntung gitu ya, and blessed. Jadi begitu pindah ke Jakarta itu dapat pekerjaan yang sangat kompatibel dengan sifat dan gaya hidupku ini, dan plus tiba-tiba kan pandemi. Jadi aku WFH, gue nggak merasakan yang harus gimana gitu, dan kantor kan memang sengaja pilih kos-kosan yang sangat dekat dengan kantor itu. Kepleset kalau misalnya jalan santai banget itu 20 menit gitu kan. Itu hampir di Indomaret itu 20 menit. Maksudnya gitu. Iya gitu. Iya, soalnya ngelewatin Indomaret, beli kopi dulu atau beli apa minuman gitu, terus jalan lagi 20 menit gitu kan. Dan ya keringet dikit lah gitu. Terus cuman yang misal katakan aku di Jakarta Pusat ya sekarang ya, di bilangan Ben Hill. Kalau katakanlah misalnya aku ngambil kos-kosan di Sleepy, wah itu kayaknya nyut-nyutan, mau ke kantor nyut-nyutan, mau pulang nyut-nyutan gitu kan. Ini memang karena enggak dengan sengaja supaya enggak ngelewatin genap ganjil, supaya enggak gitu-gitu deh, supaya bisa jalan kaki. Ya pilihannya begitu. Jadi mungkin kalau kehidupan Jakarta yang super hektik itu aku tidak terlalu mengalaminya, tidak terlalu merasakan efeknya. Kurasa waktu zaman kerja praktek dulu jauh lebih terasa. Dimana dari jauh komutingnya, rumah jam 6:30, nyampe kantor masih sepi. Tapi kalau kita telat berangkat jauh banget. Iya jauh banget nyampenya. Pokoknya after office hour juga trafficnya kan gila-gilaan ya, bikin stres sebenarnya buat orang yang baru pertama kali ke Jakarta kan. Betul, waktu itu ya jadi bus tarik itu ada 2 kan, yang warna biru, yang warna apa sih, yang warna putih gede itu aku lupa namanya. Nah satu lagi ada yang kecil, yang turunnya di belakang di pacuan kuda kan. Apa sih ada SMS? Warna biru kecil itu ya. Kalau gue bener-bener pulang kantor jam 5, ketika itu lewat di depan proyek, pertama itu busnya udah miring ke kanan. Itu pertama, dia miring ke kanan, oke. Yang kedua, hanya cukup sekali lah gue merasakan, gue berdiri di pijakan terakhir sebelum jalan raya, oke. Jadi gue pas naik gitu kan, kalau kita mijak kan tangganya 1, 2, 3 masuk gitu. Gue di tangga pertama itu gue berdiri sambil pegang-pegangan di pintu itu. Dalam hati gue, ini kalau miring dikit lagi kayaknya gue duluan yang kelindes, gue yang kegeret-geret di aspal ini ya, gue pikirkan ya. Terus dengan santainya, jadi setiap turun terus ada orang mau naik lagi, si kenaiknya bilang masuk, gue bingung, gue masuk kemana cuy, gue pikir. Tapi ya sebodoh amat, gue masuk juga. Dalam hati gue, kalau mak gue tahu ya gue berdiri di tangga paling bawah, gue rasa dia udah lu pulang aja sekarang kan gitu ya. Itu jadi bener-bener besoknya gue nggak mau lagi. Besoknya gue pulang jam 4, gue langsung permisi sama PM-nya, Pak saya pulang soalnya jauh Pak, rumahnya gini-gini segala-gala. Kalau enggak 2 kali deh gue pikir. Luckily gue waktu itu dan sampai sekarang tuh masih punya
pilihannya, masih punya privilege untuk bebas dari segala-gala itu gitu. Tapi apa ya, kalau menurutku ya yang sekarang sih jauh lebih baik ya. Ya kayak aku ya say to say gue baru naik MRT 1 kali, naik busway 1 kali, tapi menurutku itu mirip banget dengan yang di luar. Inilah orang memang memanfaatkan itu dengan baik dan difasilitasi apa ya, memang bisa kita point to point ya semuanya ya, nggak jauh-jauh amat dan semuanya kayak di luar gitu. Jalan kakinya aman, jangan cuma di Jakarta Pusat gitu maksud gue, jangan hanya di SCBD. Jangan cuma di SCBD dong, jalannya bagus sampai ke sono dong bagusnya gitu. Nah itu pasti oke lah. MRT itu dengan ini busway ya apa Transjakarta keren banget menurutku, nyaman banget. Aku 2003 kerja praktek tuh ngerasain yang mikrolet, Kopaja, dan bis miring-miring itu kan. Jadi begitu naik busway 2013 tuh sama anak-anak udah yang seru ya. Asik banget ke Monas. Jadi parkir di mana, terus naik busway, muterin sampai Mangga 2, terus muter lagi sampai Selipi, muter lagi. Gratis banget gitu ya, maksudnya seneng gitu jalan-jalan. Iya, itu masih yang Transjakarta ya, belum MRT kan? Wah, MRT lagi. Nyobain. Wah, belum nyobain ya? Gue bilang ini nggak kayak di sini ya, gila gue bolak-balik sini ya, sombong banget loh, lu orang ini mudik juga nyampe sini sombong banget loh gitu kan. Tapi memang mungkin ya gue bilang nyaman ya, orang gue datangnya waktu itu gue weekend, terus dari sini stasiun apa yang dekat sini apa sih, Semanggi kayaknya ya, apa Ben Hill gue lupa. Ben Hill ada deh, ada Ben Hill, lupa pokoknya gue Blok M deket aja sih, berapa lama gitu kan. Tapi inilah kosong kan, kalau weekend kosong. Mungkin kalau ada yang dengerin itu terus bilang, lu cobain aja pas desek-desekan lu masih ngomong tuh nyaman apa enggak gitu kan. Tapi nyaman ada desek-desekan, soalnya dari harga dulu lah, kalau sekarang udah nggak lagi. Iya, maksudnya itu kan nggak targeted buat semua orang. Masih 13.000 nggak ya? Nggak inget gue. Nggak inget, cuman 1 kali dan pakai ini kan, pakai e-money kan. Nggak tahu berapa dipotong juga gue lupa. Nah itu tuh jebakan e-money dan segala macam itu ya, kita nggak tahu kita ngetap berapa, tahu kurang. Betul, jadi udah karena jarang make kan itu buat jaga-jaga kalau apa-apa gitu kita punya e-money. Ini banget. Tapi all in all gue bisa bilang Jakarta ini kota yang memang tempat kehidupan berputar ya, gitulah. Gitu. Memang tempat kehidupan berputar. Bahkan waktu gue masih kuliah dulu ada kakak kelas juga bilang gitu, lu harus targetkan di sini karena this is where the money is, dia bilang. Di sini. Nah, jadi kalau memang terasa lah ya, kita secara profesi juga semuanya akan gampang sekali nyari di Jakarta informasi. Waktu dulu project kita di Medan juga semua barang datangnya dari Jakarta, segala-gala ada di. Iya dong, semuanya dari supplier Jakarta. Lokal. Enggak ada. Kita langsung karena kita mau kita kan ngambilnya ini supply by owner. Supply by owner. Langsung tembak ke ininya, kita langsung tembak ke brandnya. Kita langsung kita minta ya harga owner 30% diskon minimum kan? Iya betul. Itu minimum loh. Ada brand yang lain itu yang untuk apa sih istilahnya itu sanitary, itu hampir 50% diskon begitu. Karena kita sendiri kan, kita yang punya owner project kan. Iya. Tapi semua itu ada di Jakarta. Padahal ada pabrik keramik Kak dari Medan lagi emerging banget loh sekarang. Dia punya showroom gede di Mitra 10, namanya S, belakangnya S juga. Aku nggak enak nyebut merek sini. Motif granitnya itu dia kan campuran antara granit batu sama granit tile ya. Tile itu berarti dia pattern yang dibikin komputer. Itu sangat mendekati yang kayak di Vincenzo gitu. Jadi motif klasik Itali. Serius Kak, itu di Medan bikinnya. Dan dia tuh lebih murah dibanding merek Roman atau yang udah established duluan lah ya.
Jadi sekarang jadi dilirik orang-orang di sini. Gitu. Mungkin ini ya kesulitannya karena kita yang di daerah ini masih transport itu masih jadi masalah mungkin ya. Sehingga tidak begitu dilirik. Aku rasa banyak juga lah industri yang ada di Medan itu, gue yakin. Makanan juga udah nyampe kan ke sini kan, Siantar Top dan lain-lain itu kan. Iya. Itu dari Medan nggak sih, atau pemilik yang dari Medan, entahlah. Siantar Top iya dong, dari Medan Siantar itu. Oh, nah jadi maksudku walaupun begitu memang harus diakui ritme kerja ya memang jauh lebih modern, jauh lebih maju itu, dan ininya juga ya ritme kerja orang-orang itu jauh semuanya. Ini walaupun aku datangnya di pandemik di mana itu kurasa ritme yang kulihat ini hanya setengah dari yang biasa umumnya, tapi itu aja udah terasa kok bahwa memang beda lah Jakarta ini. Berarti dan yang paling sebelum pandemi cuma 2 bulan lah ngantor. Januari Februari masih ngantor. Januari Februari masih ngantor. Maret itu masih ngantor. Masih mulai April lah kita, atau akhir April itu mulai nggak ngantor. Itu kan kalau nggak salah kebaktian terakhir tuh tanggal 15 ya, 15 Maret. Iya, benar-benar. Ya udah April tuh sunyi banget. Nggak rotasi sih. Jadi karena kami kan kantornya kecil. 4 orang, banyakan yang di lapangan gitu. Jadi kan kantornya gitu, di manajemennya kan gitu. Terus ini kan bidangnya konstruksi, elektro. Jadi lebih banyak yang di lapangan. Jadi yang di kantor tuh hanya 4 orang. Kita nggak rotasi. Aku banyakan di rumah. Jadi semuanya by email. Nah sekali sebulan itu atau 2 kali sebulan, misalnya buat tutup buku dan itu baru kita datang. Atau perlu meeting atau ada apa gitu, baru datang ke kantor. Kalau nggak, apalagi yang tahun lalu itu kan masih serem banget kan. Kita masih nggak tahu kita menghadapi apa gitu loh. Iya. Tapi sekarang pun kita nggak tahu menghadapi apa. Betul, kita masih nggak tahu kita menghadapi apa. Tapi kondisinya kita udah lebih. Kalau dulu kita solely nggak tahu. Kalau sekarang kita udah ada sok tahunya gitu. Jadi udah sok tahu mengatakan. Gue baru bahas nih kemarin sama teman gue kan. Yang penting dia bilang, yang penting kita cukup sehat badannya, cukup istirahat dan jangan kelaparan. Lo pikir orang yang sakit itu semuanya istirahatnya kurang terus dia kelaparan? Gue bilang kan ya enggak lah kan gitu. Ya tapi memang it's such a mystery ya. Ini gimana sih cara kerjanya, kapan lu? Tapi ya intinya lu jaga imunitas. Kalau itu udah nggak ada pertanyaan kan gitu ya. Walaupun misalnya menyerang, kalau imunitas lo bagus ya lo mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa kan gitu. You survive. Nah tapi kan sebenarnya ya dibanding setahun yang lalu mungkin kita pengetahuannya adalah lebih sok tahu aja sih. Lebih sok tahu. Sebenarnya nggak ada yang berubah. Bener. Kasat mata. Tetap kita nggak tahu gimana kena, padahal kita udah nggak kemana-mana. Kan suka ada cerita begitu kan. Gue di rumah aja kok. Cuma beli Indomaret juga diantar. Semua pakai itu gitu. Pas unboxing pakai tisu basah, gue semprot disinfektan segala macem. Terus pada sok tahu, ya mungkin ini ketinggalan di permukaan. Mulailah orang berteori, kalau di plastik berapa jam, kalau di metal berapa jam. Nah, makanya gue bilang sekarang lebih sok tahu. Kalau dulu gue parno ya, beli apa tuh cuci, semuanya dicuci. Gue beli kerupuk aja dicuci gitu kan. Iya. Oh sekarang not anymore. Gue udah santai aja. Kecuali memang bener-bener ya dari mana gitu. Sedapat mungkin misalnya dari pasar tuh gue ganti plastiknya semua. Tapi udah gak kayak dulu lah. Ya lebih santai. Itu ya Suritus sih lebih sok tahu aja gitu. Gini doang. Gue tadi udah gini kok aman. Gitu. Cuman ibadah mandi masih Kak? Dari luar langsung mandi masih? Masih. Kalau itu masih ibadah mandi gue masih banget. Dan semuanya jadi buat gue mandi itu kan sesuai kebutuhannya. Sekarang gitu. Jadi mandi adalah sesuai kebutuhan. Kalau pagi-pagi itu ada sesuatu, misalnya gue mau ke bank nih kan, kalau ke bank kita harus pagi jam 9 gitu. Gue akan pergi nggak mandi. Oh, supaya mandinya sekalian. Betul. Coba ya random people. Ini contohnya hemat energi, hemat biaya.
Iya, bukan apa-apa ya di menjelang usia yang mendewasa ini. Kayaknya kalau keramas 3 kali sehari, rambutnya juga nangis ya, tolong ya. Bukan Iya. cuma kantongnya, rambutnya juga nangis. Maksud lo apa sih cuy, kan gitu ya? Cuman Gitu. tetap kan rambut harus dicuci ya nggak sih? Nggak Makanya. mungkin ditinggalkan. Betul. Jadi kita mungkin itu ya salah satunya lagi. Jadi lebih apa ya? Orang toko juga di Medan gitu. Jadi kita lebih merencanakan hidup ini. Jam berapa keluar, jam berapa mandi. Rencananya itu. Betul. Misalnya kita mau keluar tuh sekalian. Kalau udah ke bank sekalian beli ini, ya sekitarnya ada apa, sekalian. Udah, jadi gitu, lu pulang, lu mandi, selesai udah. Lu nggak keluar lagi tuh dari pintu kamar, udah nggak keluar lagi, udah selesai. Iya. Sampai berapa hari kemudian? Ya sampai lu harus keluar, udah gitu aja. Ya gue masih mending ya, teman gue yang misalnya tinggal di apartemen, kalau turun ke parkiran atau apa, misalnya ngambil pesanan, gue mandi lagi loh. Gue bilang tuh kok gitu banget, kenapa lu loh? Kan aku di lift nanti ketemu orang, nggak tahu ini di lobby ketemu orang. Oh gitu ya, gue pikir, duh sedih kali ya hidupmu. Gue pikir kerjamu mandi aja lah itu, kayaknya nggak sih, gue pikirnya. Ya gue nggak gitu-gitu juga kan ya. Gue pikir ya misalnya gue keluar cuman gorengan lah contohnya, ya pulang masa mandi, ya enggak lah. Tapi ya kalau mak gue Kak. Ya I know, tapi ya nggak gitu juga. Kalau gue berarti pakai radius. Makanya diplesetin jadi ibadah mandi, saking seringnya udah kayak ibadah. Oh enggak, gue pakai radius. Jadi kalau sampai gerbang kompleks gue nggak mandi. Kalau agak keluar baru gue mandi. Ya udah. Padahal nggak ada bedanya ya. Gue nggak ngerti apa bedanya, tapi oke gitu deh. Sama dulu gue punya kuota ketemu orang. Kuota. Kalau kuota ketemu orang itu nggak tahu, itu mungkin ini ya, kita sudah menjiwai saja gitu. Misalnya gue hari ini kebetulan harus ke kantor atau harus ada meeting, besoknya atau 3 hari kemudian gue akan di rumah aja dan nggak ketemu siapa-siapa. Terus gue pasti bilang, udah kuota gue ketemu orang minggu ini udah cukup. Begitu ya. Ya itu nggak tahu, itu jadi kayak ini aja sih ya, kayak nggak direncanakan gitu. Lah orang Jakarta lain yang kakak kenal gimana? Hidupnya gimana berubahnya setelah pandemi? Berubahnya, gue tahu ada om tante gue tuh yang sama sekali nggak keluar. Dia yang beneran itu jadi buat belanja juga membatasi. Enggak, dia minta anaknya yang anterin misalnya. Jadi anaknya yang belanja. Jadi kan bisa dibilang orang muda ini jauh lebih berani ya gitu. Jauh lebih berani ya, karena dengan asumsi badannya lebih kuat. Kalau yang sudah lansia 60 ke atas tuh kayak ya semualah om tante kita pasti sangat membatasi gitu. Itu sih mereka, tapi sedihnya ada beberapa, misalnya mami ya suka cerita tuh teman-temannya yang lain gitu kan, dia ikut kumpulan ibu-ibu di gereja, dia kan online. Syukurnya ya papi mamiku ini melek banget tuh sama Zoom. Teknologi ya. Teknologi dia oke, bisa diajarin 1 kali, akhirnya bisa sendiri. Jadi aku sama abangku Zoom sekali seminggu tuh dengan bokap nyokap di rumah gitu tuh. Nah jadi dia bilang juga kadang-kadang ini kenapa ya yang tua-tua ini pengen banget acara kumpul ibadah ibu-ibu ini dibuat di gereja, dia bilang. Ya gue bilang ya kadang-kadang kan ada yang memang kehidupan ibadah berkumpul dengan orang-orang itu tuh dia udah nggak punya arisan, dia nggak ada punya apa-apa kan, perkumpulan anak di gereja udah gede, anak-anak udah nggak datang gitu kan, udah gede apa pada sulit ketemunya juga. Jadi memang aku rasa banyak yang ini ya, banyak yang kesepian ya, kemungkinan besar ya, kehilangan kehidupan sosialnya gitu. Berbeda dengan aku, kayaknya sebetulnya setengahnya senang gitu. Saya kan agak sosial. Kakak ini ya introverted extrovert. Iya, sebenarnya introvert tapi kadang terpaksa ekstrovert. Iya, gue rasa enggak terpaksa sih. Kalau aku kemarin ngetes apa sih itu yang personal something itu Myers-Briggs itu. Iya, itu I. Jadi ada kalanya ya itu kalau lihat di blogku ya, duitopic.blogspot.com, aku kan tulis itu introvert sensing with extrovert
thinking. Iya. Itu hasil dari ini waktu itu in other words-nya dia kasih kamu itu ini gitu kan. Iya. Aku lupa ISTP atau apalah itu. ISTP Iya. kayaknya aja. Iya. Ya, Oli. Nah, jadi lebih dan satu lagi kan aku berbintang Gemini. Jadi kami Iya. itu kan personality ya. Jadi aku menikmati keluar, tapi nggak menikmati kalau terlalu rame, nggak. Jadi keluar suka, tapi kalau terus-terusan keluar juga nggak suka gitu. Ngerti. Jadi half-half lah. Boleh kita keluar tapi nggak introvert yang begitu lihat orang agak rame dikit di atas 4 langsung kiput, langsung nggak mau, langsung pingsan, enggak juga gitu. Ada saatnya suka ya senang bersosialisasi, tapi aku merasakan kebahagiaan juga dengan kerja di rumah, di kamar aja gitu sendiri. Ya gitu deh. Ya aku kan melakukan hal yang sama waktu di Biren. Pulang kantor misalnya paling makan malam sama teman-teman bertiga dulu kami ya, cewek-ceweknya makan. Habis itu pulang di rumah ya sampai pagi nggak kemana-mana kan nggak mungkin sampai jam 9 yang betul aja. Ya udah di rumah tuh langsung buka laptop, nyalain TV, ya udah ya kan. Enggak, waktu itu belum. Waktu itu nonton CSIS. Oh. CSI, oh my. CSIS, segala CSI. Iya. NCIS, CSI, Law and Order. Bener, semua Law and Order segala-gala itu nyala terus tuh di TV. Tung. Kan ada satu channel yang bolak-balik deh, kalau Fox Star tuh lu ganti-ganti aja tuh semua serial. Itulah kerjaku di rumah. Nah, jadi aku nggak apa-apa. Jadi bahkan kalau liburan pun ada saatnya misalnya kita liburannya panjang, terus aku ngunjungin abangku ke sana gitu kan. Nggak mesti tiap hari jalan kemana, besok kemana gitu, enggak. Misalnya ada satu hari kita di rumah tidur siang, makan diletakkan di atas meja, siapa yang lapar silahkan makan. Selanjutnya yang mau nonton TV, yang mau tidur silahkan lanjut gitu. Menurutku itu adalah holiday. Itu liburan. Adalah tidak melakukan apa-apa. Nah, itu. Jadi bukannya sibuk dengan itu ya, tourist attraction ya kadang ya. Capek, kaki pengkar, Bu. Kemarin gua gua ke mall dong ya, ke Kokas. Belum 2 jam. Ini pinggang udah pengkor, coy. Aduh, capek kali ya, kita bilang kan. Ini kita yang udah tua apa kita udah lama nggak main ke mall? Belum 2 jam loh. Udah nggak biasa, Kak. Udah nggak biasa. Turun mesin rasanya emang. Ya gue nggak turun mesin, Kailas. Belum. Beneran loh. Dulu ya aku sama suami sebelum punya anak tiap minggu ke Citos. Dari Cikarang ya, you imagine lah ya. Citos, Pondok Indah, Grand Indonesia. Anak satu berkurang 20%. Anak 2 berkurang lagi jadi tinggal 50%. Anak 3 10%. Setengah jam, udah Bang beli Legonya, pulang yuk. Capek, Bo. Udah lagi apa ya? Karena udaranya kan AC. Jadi kayaknya enggak seger gitu badannya enggak sih? Itu ya. Bisa jadi. Dan udaranya di dalam kekungkep, terus kita pakai masker kan. Nah, jadi memang sambil jalan gitu. Jadi, beneran capek banget. Nggak nyampe lah 2 jam kita tuh. Sampai jadi kita masuk, terus kita keluar dari parkiran keluar, terus teman gue bilang, "What? Masih terang?" Dia bilang. Kita di dalam berapa lama sih? Dia bilang, "Astaga, belum 2 jam, badan udah kayak gini rasanya gitu." Tapi mungkin itu ya, Jo. Jadi ketika kita, misalnya aku senangnya WFH adalah nggak pakai masker dan napas bebas kan. Itu sih yang paling nggak enak tuh buat kerja di kantor atau meeting adalah masker yang nggak bisa buka gitu. Iya, betul. Dan itu kan risikonya tinggi sekali. Ya kita buka tapi sebentar, sekali-sekali pasti kita akan pakai lagi kan. Betul. Wah, kalau mall kemarin nggak berani buka sama sekali kan pasti. Iya, udah gitu harus digedikin, jalannya diperhatiin, jangan nyenggol orang, harus berjauhan. Itu tuh udah stres sendiri sih kalau aku. Aku baru ngeh juga ya, di Kokas itu yang di bawah di daerah food court itu ada bukan food court ya semuanya yang makanan restoran itu dijaga.
Dibilang ini satu arah, jadi ada yang jaga satpamnya lewat sana. Gitu ya? Jadi itu bukan pintu masuk, itu dia menjaga jalur. Giling nggak tuh? Oh, bagus juga ya. Boro-boro Dijaga. di Cikarang sini, aduh gak ada lagi. Jadi Solaria nih ceritanya, meja sebelah disilangin, si stikernya dicopot sama pelanggan. Jadinya duduk di situ, aku lihat kemarin. Tapi memang sekarang makin ini sih, makin santai. Kemarin juga rame banget itu mall. Parkir juga nggak gampang nyarinya. Iya. Karena libur dan karena mau menyambut Lebaran ya, bisa jadi. Ya kadang nggak ada kerjaan, nggak bisa mudik, gimana? Betul. Dan panas banget. Kan kemarin. Jadi orang nyari AC. Ya, tapi kan kita sebenarnya serem juga ya lihat orang sebanyak itu ya. Di H&M itu ngantri loh masuk ke dalam. H&M. Iya, udah beli online aja, just tip. Di dalam aja rame, di dalam rame, di luar ngantri. Waduh, giling. Ya, tapi kembali lagi, how is life in Jakarta? I think it's so far so good. So far so good. Ini kan udah tinggal lama Medan, terus pindah Bandung, ya laid back juga kan city-nya, ya gitulah kota mahasiswa. Terus dari situ ke Medan berapa tahun sebelum Biren? Biren. Oh langsung. Langsung Biren 5 tahun. Dari Biren langsung Jakarta. Ke Medan 10 tahun. Medan 10 tahun. Terus balik ke Jakarta. Maksudnya benar-benar yang klik momennya sampai mau pindah ke Jakarta tuh apa? Orangnya kah? Apanya gitu? Enggak sih, sebenarnya ini memulai chapter baru dalam kehidupan. 2020 lagi ya, bagus angkanya. 2019. Iya, memang waktu itu ada temanku nawarin pekerjaan, tapi bukan di Jakarta sebenarnya, di Subang. Jadi gua tuh ke Jakarta ya waktu itu pikir catching up ya gitu ya. Setelah selesai dari pekerjaan yang lama, gue pikir ya jangan lama-lama ya, begitu temen itu kemarin bilang menawarkan ya gue kejar lagi gitu. Ya udah aku berangkat gitu kan. Nah sampai di Jakarta ternyata dia rupanya pekerjaan yang di Subang itu masih dalam tahap tender, walaupun dia merasa ini sudah hampir goal gitu. Nah lagi begitu aku ketemu sama, jadi atasanku ini kan sepupuku. Jadi ini sebenarnya perusahaan keluarga gitu yang ya, bisnis yang kami kerjakan ini jadinya bisnis keluarga gitu. Terus dia mula-mula waktu itu aku bilang kan aku ada rencana begini kan Jakarta. Oh ya gitu, nyampe kan aku liburan dulu lah ke Bandung, tarik napas gitu karena mau ke Subang kan, aku ke Bandung gitu. Nyampe di Bandung rupanya temanku lagi di mana ya, aku lupa apa lagi di Subang, pokoknya dia baru cerita itu masih tender gitu. Oh ya sudah, berarti aku ini dulu cari chance lain dulu. Kita udah ngerti ya kalau yang biasa di project kalau udah tender belum tentu 100% ya, berarti masih ada kemungkinan tidak kan gitu. Iya, mending pegang yang lain juga. Bener, cari dulu deh yang lain gitu sambil nunggu itu. Nah terus ngobrol sama sepupuku ini akhirnya kita besarkan aja nih. Jadi di dalam perusahaan keluarga ini pun sedang ada perubahan 6 bulan yang lalu. Jadi enggak lah, dalam 6 bulan terakhir itu ada perubahan struktur manajemen dan lain-lain. Dia bilang ya udah, gimana kalau ikut di sini aja deh gitu ya. Artinya kita gedein aja nih perusahaan keluarga ini gitu. Jadinya well oke gitu ya. Kenapa tidak? Akhirnya switch aja. Agak ini ya, kayaknya at my age gitu, terus bisa jump ke Jakarta dan lain-lain. Nggak tahu ya banyak sih faktor yang lain. Tapi menurut gue ya memang waktu itu pilihan, dan ketika lo sudah melihat ini sebenarnya apa sih yang bikin kita takut ngambil pilihan itu kan ketika lu merasa nyaman ya. Menurut gue trap ya in the comfort zone selama 10 tahun di Medan itu, dan it did me no good. Apa itu? Oke. Bagus loh kakak menyadari, banyak yang nggak menyadari. Iya betul. Bahayanya comfort zone. Sebenarnya bener, dan itu teman-temanku juga ini ya bertanya semua hal yang sama. Kok lu berani datang? Apa yang bikin lu berani ngambil keputusan itu? Ya pastinya ada faktor lain lah yang membuat kita mau nggak mau gitu. Tapi satu hal ya yang gue sadari, ketika lu akhirnya merasa tersudut dan merasa lu nggak punya pilihan lain, lo harus lo harus lompat dan mengambil keputusan itu. Lo harus pergi meninggalkan semua kenyamanan yang selama ini membuaimu ya.
ketika lu ambil itu kan lu takut ya, artinya kita Mm-mm. takut masuk ke dunia yang lu nggak tahu. Lu hadapi Iya. apa di sana? Walaupun Iya. lu juga bukan jump into nothing, artinya lu tetap Iya. punya pakailah. Ya, itu ada saudara lo di situ. Lu apa sih rencana lo minimal sebulan ke depan? Lu ngapain? Lu udah punya, lu prepared lah gitu kan ya. Ya enggak ditunjukkan, artinya saudara gua itu dan Ninang udah gue tuh menerima gue dengan baik, sepupu gue juga menerima dengan baik, ya itu hal privilege menurut gue, itu such a bless gitu. Nah, tapi memang satu hal yang kita sadari, yang gue sadari dalam itu, ketika lo harus mengambil langkah iman, itu benar-benar langkah iman, lo menyerah ya, lo bukain jalannya beneran. Itu Tuhan itu pasti bukain jalannya. Itu gue tuh kayak diginiin tuh loh Jo. Udah apa ya, kayak kapakmu kapan tuh Le. Nah itu Ya. Itu yang terjadi gitu. Jadi diliatin gitu kayak yang dari atas, udah selesai. Kapokmu kan. Nah, ketika kita kapok, kita bilang oke deh, ya nyerah lah, udah pasrah gitu. Deh, gue nggak tahu, gue betul-betul gue nggak tahu ngapain. Kalau Tuhan bilang gue harus pergi, gue pergi. Ngerti. Itu keputusan yang dilakukan dengan sangat cepat, tapi dengan perhitungan dengan sangat cepat juga, minimal logika sebulan gitu. Ini jadi cek ke temen lo masih bisa kerja, kita dah pergi. Bayangkan gue Natal kan gitu. Jadi itu memang sangat cepat, keputusan yang dia ambil sangat cepat, dan gue lihat Tuhan bukakan jalan gitu. Udah kan, udah kapok kan, nah sini ya gue tunjukin jalannya gitu. Taunya jadi, pandemi, taunya WFH and so many other. Kita masuk ke komunitas yang kakak dan aku gabung, klip. Taunya ada drakor kelas. Nah, tahu sih. Beneran. Aku rasa kalau aku masih di Medan, gue tidak akan seproduktif ini. Bahkan ini pun menurut gue masih bisa digas ya. But gue kan gitu deh. Late. Well, it depends. Bad habit die hard ya kan ya. Ya, itu something to be proud of, tapi ya berusaha diubah. Tapi harus gue akui gini, ketika gue akhirnya dipaksa sendiri lagi, mandiri. Ini kan walaupun bisa dibilang ini bisa diketawain orang, gue dibilang mandiri. Orang nggak kurang kok gitu ya. Lu kurang. Yang penting lu bangun dari tempat tidur lo, itu ada kulkas, ada apa ya lu gitu. Jadi nggak boleh lah gue tuh mandiri yang berjuang tuh, nggak juga gitu. Cuman ketika gue sendirian, gue jadi lebih produktif gitu. Ketika gue meninggalkan comfort zone gue di kota Medan itu, gue jadinya jadi melakukan hal lebih banyak gitu. Iya. Drakor. Gue nulis tuh baru 2020. Baru 2020. Gitu. Jadi bener-bener banyak hal ketika kita putuskan, kita lompat ya, kita melakukan jump gitu, lompatan leap of iman faith ya, lompatan iman ini. Iya. Ya, dan hal-hal lain akan ikut berubah dalam, akan merasa pengalaman baru ketika lu membuka diri lo gitu. Gue lepasin nih semua comfort zone, gue masuk nih ke daerah antah berantah, di kota antah berantah yang gue hindari sejak bertahun-tahun lalu. Dan kemakan deh malah di situ. Kemakan deh gue, ya nggak sih? Iya. Gitu loh. Mana gue ngerti drakor KCCI, apalah ada kadabra podcast coy. Mana ngerti gue gitu, karena comfort zone. Jadi kita bukan, artinya apa ya, kita nggak merasa perlu. Nah ini kan kita jadinya cari tahu, ada ini gitu. Itu deh pengalamannya. Semoga ada, jangan ditiru. Bisa dong, soalnya gini Kak, sekarang tuh kan banyak banget yang ngalamin pandemic fatigue ya, capek gitu, nggak tahu capek kenapa, pokoknya capek aja. Capek disuruh di rumah, capek dengan jam kerja yang extended beyond hours gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi dengan Kak Dwi sendiri cerita dengan lompatan iman, terus ada kejadian yang di luar kendali kayak pandemi, toto pintu satu demi satu kebuka gitu kan.
itu kan bisa jadi inspirasi buat orang lain. Ternyata ada juga kok opportunity di luar keadaan yang kita nggak bisa kontrol ini kan. Betul. Nah, There's always a silver lining. Pasti ada. Pasti ada, ya kan? Kita kan orang Indonesia kan selalu beruntung. Iya, untungnya nggak ini, untunglah selalu gitu ya di setiap kemalangan. Betul. Gitu deh. Jadi untuk Kak Dwi sendiri kan di klip aktif. Komunitas kelas ya, kok aku ingat komunitas kelas literasi ibu profesional. Ya itu kita sama-sama di Mamah Gajah Ngeblok silent reader. Itu silent reader gue. Iya betul. Ya. Di Drakor Class yang kita dirikan sama-sama sejak Oktober, aktif banget. Ketua divisi apa, Kak? IG Post. Bisa IG konten lah, bisa dibilang kita IG konten ya. Iya, bisa dilihat produksi timnya Kak Dwi di Drakor Class, IG-nya Drakor Class disambung. Itu adalah tim kami yang membuat feed IG. Iya, berarti tetap bisa produktif dong Kak selama pandemi begini ya nggak sih? Banget. Aku rasa justru itu kan masalah pilihan balik lagi. Ketika kita tidak bisa itu mungkin tergantung karakter. Ya, ada orang yang lebih gampang bekerja secara online, ada orang yang lebih gampang bekerja kalau face to face gitu kan. Nah, kebetulan mungkin aku dan teman-teman Drakor Class kita banyak interaksi secara online, itu nggak ada masalah gitu ya. Mungkin kalau ketemu langsung juga, karena aku tahu banyak teman-teman apalagi di ibu profesional tuh kan banyak yang offline ya sebelumnya tadinya kan. Nah, cuman intinya sih cari apa yang membuatmu bahagia ya, cari apa yang membuatmu tergerak gitu. Memang sulit untuk men-switch mungkin dari outdoor menjadi indoor. Betul. Ada juga tuh yang bingung ya, dia bilang kok bisa di kamar terus misalnya gitu ya. Tapi ngerjain banyak loh. Iya, tapi maksudnya bisa ya tahan di depan laptop atau kita kan simply membaca juga kadang ya udah istirahat gitu. Kok bisa ya kalau dia bilang kalau aku kayaknya kalau nggak keluar dalam 1 hari nggak lihat dunia luar tuh langsung demam dia bilang. Kalau gue bilang enggak, gue lama-lama di luar gue demam gue bilang. Jadi gue mending di kamar aja, gue mending dah nggak usah ketemu siapa-siapa, gue juga nggak apa-apa. Ketemu online itu lebih banyak lo manusianya gue bilang daripada lo ketemu di luar tuh ya enggak. Tapi ya itu balik lagi ke kita ya Jo, kalau masalah produktif atau mau ngapain banyak lah. Mungkin fatigue ya tergantung pekerjaan juga ya. Mungkin memang banyak lah kan anak-anak jadi di rumah terus dan banyak hal baru lah, banyak perubahan lah kan. Gua mungkin masing-masing orang kan perubahan kan, ada yang drastis, ada yang banyak, tapi intinya pasti bisa lah kan, manusia itu beradaptasi. Kalau nggak adaptasi nggak survive. Pilihan sih balik lagi. Pilihlah apa yang membuatmu produktif gitu. Betul, kalau zaman dulu nggak adaptasi bikin mahat batu itu jadi tombak segala macam, dari sampai sekarang kita masih mikir batu. Karena ada beberapa orang yang aku tahu karena justru memulai bisnisnya dan bisnis makanan. Iya, online ya berarti ya jualnya. Malah dia cuman karena udah nggak ada kerjaan. Misalnya ini anak biasanya guru dan guru musik anak-anak. Terus mereka suka main di pesta-pesta gitu, dia mengikuti satu grup musik gitu kan, musik klasik, apa sih namanya ya gitu deh, orkestra gitu deh. Nah jadi kan buat tampil di perkawinan, pesta-pesta gitu. Kan begitu pandemi stop lah itu semua, nggak ada pesta, kelas-kelas nggak ada konser, ada konser, iya beneran. Nah terus dia mulai bingung, gue ngapain ya gitu kan, di rumah terus. Mamanya udah pusing nih, anaknya 4 udah gede-gede, itu udah pada sarjana, anaknya 4, itu kan kerjanya makan terus ya. Maknya sempat cerita, aku nggak pernah keluar dari dapur kata maknya, makan terus anak-anak ini katanya kan. Jadi aku tuh pokoknya jarang banget keluar dari dapur. Lama-lama dia pengen bikin roti, dia coba-coba
Nah, seperti biasa kalau coba-coba kita posting dong. Iya. Masak kangkung belacan aja kita posting, apalagi gue bikin Betul. roti gitu. Posting Betul. lama-lama temennya, iya mau dong coba-coba. Lama-lama sekarang jualan. Udah setahun. Wow. Sih bisa gitu, bisa. Ada juga yang nyoba tapi nggak lanjut. Terus gue tanya kenapa nggak lanjut? Habis selalu salah nggak pernah sama gitu rasa masakanku. Oke. Ya, yang satu yang berhenti itu bikin brownies, yang lanjut itu bikin puding. Mungkin bikin puding dan bikin roti sih, bikin marmer cake ya. Jadi sebenarnya sama aja sih ya. Soal campuran juga apa ya bedanya ya? Niat. Benar, niat. Masalah lanjutin atau enggak ya? Betul. Jadi kita akan selalu punya excuse untuk tidak melanjutkan. Tapi kita kan juga selalu punya excuse untuk melanjutkan. Ini sama aja sih. Bijak banget. Kayak gitu. Biasa itu kalau udah gak kena matahari. Dari pagi belum keluar. Waktunya nge-mall ntar malam, Kak. Wow. Nanti malam adalah waktunya ngedrakor. Iya. Kemarin gue udah nge-mall sampai main ke Pik, udah cukup dah. Astaga, gak kurang jauh apa itu, Kak? Lah kan gue tinggal duduk. Oh iya bener. Yang nyetir lain soalnya. Iya, yang nyetir lain. Gue kan tinggal duduk. Jadi pandemi gini pun tetap ada opportunity. Jadi kita harus selalu semangat pasti hari ya, Kak ya. Yes, betul. Pasti. Kita lu bisa melihat, kalau mau ngebahas peristiwa yang tidak enak di dunia kan banyak ya, apalagi yang baru-baru ini juga. Ini dan itu. Yang sakit, walaupun sekarang udah berkurang. Bahkan gue sekarang mendengar ada yang sakit masuk ICU, gue bingung loh. Karena udah lama kesannya udah lama kan nggak ada, tapi iya. masih ada loh, is still ongoing loh. Sebenarnya pandemi ini masih ongoing situation, belum berakhir ya, tolong ya. Tolong random people, kalau Anda pikir sudah selesai. Belum. Jadi kalau aku misalnya dengar cerita itu, kayak ini ya, mungkin setelah setahun kita belum bisa juga ngerti kita harus ngapain. Tapi ya nggak sesimpel itu kan, Jo, ternyata. Iya. Kayak tadi kita tetap nggak tahu ini kayak mana gitu. So merasa everyday you live lu masih harus bersyukur lah dengan nafas yang lu punya itu, dan melakukan sesuatu untuk itu apapun lah gitu ya, menurut gue ya kan. Interest buat memberitakan juga udah berkurang kan. Dulu kan awal-awal satu kasus aja bisa diliput berkali-kali. Sekarang kan kalau nggak karena kita kenal apa yang kita kenal, kita nggak tahu sebenarnya ya. Ya bener, iya aku rasa gitu. Iya, mungkin orang itu ya tadi pandemi fatigue. Nah bisa juga itu jadinya ignorance ya. Jadi masa bodoh, udahlah pokoknya nggak menyangkut gua ya nggak sih? Ya, betul. Atau ignorance-nya kayak yang apa sih gitu. Kalau jadi as if kalau kita ignore barangnya jadi hilang gitu. Ya enggak juga. Juga cuy, still there. Aduh, still there, masih di situ. Ya kemarin India atau masih sih India kasus parah banget, itu jadi lumayan bikin kita ada awareness kan. Tapi ya mudik ya tetap aja mudik, cuma jangan di tanggal yang dilarang. Mudik betul. Kita kan sekali lagi kita tetap melihat celah untuk mengambil kesempatan. Lakukanlah silver itu. Lining. Setiap hari silver lining. Gak boleh berangkat tanggal 6. Yuk tanggal 1. Lu berangkat tanggal 1, lu berangkat tanggal 2, ya kan? Itu dia maksudnya. Tukangku mudik tanggal 1 semua. Jangan deket-deket tanggal 6, takutnya udah dijaga kan pada pulang ke Tegal. Tanggal 1 Bu, oke deh. Terus pulangnya kapan? Tanggal 17 kan batasnya Bu, tanggal 20 deh. Oke deh. Udahlah kalau soal mudik, soalnya ini soal kebutuhan batin dan rohani juga kan. Harus pulang sih orang-orang, ya nggak sih? Iya sih, bisa begitu. Ya, it depends. Ya banyak hal lah ya. Artinya ada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Nanti macam lah ya. Again, value masing-masing orang kan berbeda ya. Visi masing-masing orang juga berbeda, sedang dalam situasi apa. Jadi ya gue rasa it's not for us. Betul, nggak usah diperdebatkan. Itu udah
Ya kalau beda ya dengan peraturan. Kalau peraturan pemerintah ya kita ikuti kan gitu. Tapi apakah merasa butuh mudik atau enggak? Ya itu udah balik ke masing-masing kan gitu aja ya enggak sih? Betul banget. Aduh alright. Kak, 5 kata untuk menggambarkan Jakarta saat Waduh. ini. Waduh, 5 kata saat ini apa ya? Sibuk, panas, modern, mahal. Iya. Satu lagi apa? Agak sepi. Apa sih? Karena orang pada mudik. Sekarang agak ini lumayan. Jadi agak lumayan sepi. Jadi itulah 5 kata yang menggambarkan Jakarta. Sibuk, bahkan panas. mengulang sibuk, panas, modern. Kalau musim hujan nggak panas atau panas juga tetap? Enggak kan di sini agak ekstrim ya. Begitu panas banget, gue udah nanti malam hujan. Malamnya hujan, ya untungnya di daerah gue enggak. Tapi kalau di daerah lain udah deg-degan kan. Iya banjirnya. Nah, jadi memang agak gitu sih ya, dilema kota Jakarta ini gue rasa dengan yang sangat kompleks isi dan permasalahannya ini gitu. Iya, modern, mahal, satu lagi apa tadi terakhir? Sepi, karena lagi lebaran doang sih. Sepi dalam kurung karena lagi lebaran gitu loh. Kalau nggak lagi lebaran, aduh rame banget ya, terlalu hektik. Tapi ini gue rasa dibanding lebaran katakanlah 3 tahun yang lalu ini rame lah ya. Iya, benar. Zaman dulu gitu lebaran itu Sudirman kosong kan? Iya, karena orang-orang ya udah di sini aja masih mikirin nggak apa-apa lah ditahan setahun 2 tahun nggak pulangnya ya. Ya masih lah, atau ngambil pulangnya pas nggak zaman mudik. Atau memang menghindari pertanyaan. You know. Yes, I know. Although nggak pernah ada yang nanya sama gue. Sebenarnya pertanyaan itu mah bisa ditanya kapan aja ya. Gue cuma sekali tuh. Gue inget. Zoom keluarga, mesti banget ya. Iya, harus itu ditanya. Harus ditanya ya, gue pikir. Dalam hati gue, lu mau bayarin? Adekku juga sampai kayak gitu, yang cowok udah nggak mau ikutan udah kalau Zoom keluarga besar, yang besar maksudnya, yang ada inang tua, bapak tua gitu-gitu. Iya, as if gitu loh, as if kayak kita pindah ke sekte lain kan gitu kan. Enggak cuy, gue masih pada jalurnya. However, kan gitu kan. It's actually none of your business. Kan gak enak ngomong gitu kan ya, iya kan. Mungkin kita harus bicara tentang itu suatu hari nanti. Oh iya, mau minggu depan. Topik. Yes, kita bikin salah satu topik itu, ya. How to mind your own business. Yes, how to mind your own business. And apa? Ya boleh, itu aja, how to mind your own business. boleh. Oke, tuh gue rasa. Oke. Aku berkunjung ke podcast kakak ya, ke Kopi Hitam Roti Bakar. Gimana untuk episode berikutnya ini? Wow, aku sih honestly speaking, gue rasa kalau ini misalnya kalau kita ngobrol gini di tempatmu ada, di tempatku ada gitu ya? Enggak ya? Enggak, gimana sih? Yang invite aja ya. Iya. Kalau gitu bisa jadi nanti lu tamu pertama gue. Iya. Sama dong. Iya. Baik. Oke. Nanti kita ini ya, kita rencanakan ya. Oke, sip. Oke, baik. Kakak, terima kasih buat waktunya. Terima kasih banyak untuk undangannya, Rijo. Semoga sukses 30 menit jadi 73 menit. Yes. Gue juga gini, gue dari tadi 1 jam 13. Ini ada yang denger gak sih? Ada sambil masak, kalau enggak gue aja yang denger. Iya ya, buat koleksi pribadi. Oke deh. Sama random people kalau ngomong sama orang yang TikToknya oke, gak akan kerasa waktu tuh banyak banget yang diomongin. Betul, namanya juga kita random people. Iya, apa aja bisa diomongin. Betul. Jadi kalau misalnya kamu udah di Jakarta atau pengen tahu kayak apa sih Jakarta dari sudut pandang orang yang baru datang dan tinggal setahun lebih ya Kak ya di Jakarta, bisa dengerin podcast ini. Kalau tertarik untuk kasih tahu house life in your city, bisa email ke randomness.insight.myhead@gmail.com. Oke, makasih banyak waktunya Kak Dwi ya. Sama-sama Rijo, sukses ya di WAG manapun. See you. Ya, Bye. Kak.
Oh, thank you, Joe. Bye, talk to you later. Bye. Bye.